Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu kan? Sekarang waktunya kita saksikan tantangan minggu kemarin. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Amin. Matius 13 ayat 31b. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Hafalan Matius pasal 13 sampai 31b. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladangnya. Amin. Matius 13 ayat 31b. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Terima kasih. Matius 13 ayat 31b. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 31b. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladang. Amin. Salam. Hafalan Matius 13 sampai 31b. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil ditumbuhkan orang di ladang. Amin. Ini kemarin diambil dari Matius 13 ayat 31b yang berisi hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Matius pasal 13 ayat 31b. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 31b. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 31b.
Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Amin. Terima kasih sudah mengirimkan tantangannya. Mari terus bertekun dalam doa, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan Kak Tita. Pagi ini Kak Tita ditemani Kasih dan Eki. Hai, sapa teman-temannya dulu dong, Kasih dan Eki. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kasih kangen sama teman-teman loh. Lama Kasih gak ketemu kalian. Teman-teman pasti sehat kan? Kak Tita berharap kalian tetap selalu menjalani hidup yang sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Karena beberapa dari kalian pasti ada yang sudah masuk sekolah. Bagaimana? Bahagia kan? Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami hingga pada hari ini. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau melindungi dari awal hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, yuk kita pujikan lagu Sorakan. Ayo Eki dan Kasih, kita nyanyi bersama-sama. Kak Tita, lagunya bagus banget ya. Betul, lagu itu menceritakan tentang rasa sukacita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Eki? Hari ini sukacita nggak?
Sukacita sekali Eki, soalnya sudah bisa masuk sekolah dan bertemu teman-teman, walaupun hanya sebentar sih. Oh iya, minggu kemarin Eki sama Kasih ikut sekolah minggu kan? Tentunya ingat kan cerita minggu kemarin? Kalau Eki ingatnya, Eki bikin mahkota. Kasih sih ingatnya sayur sawi Kak Tita. Sama pohon apa itu ya? Pohon sesawi, Kasih. Iya, cerita minggu kemarin tentang melewati cerita pohon sesawi ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita hidup di dunia ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja. Ia memerintahkan kita untuk hidup di dunia haruslah menjadi berkat. Sekalipun adik-adik masih kecil, nanti adik-adik dapat bertumbuh besar dan berguna. Minggu ini apa Kak Tita ceritanya? Minggu ini yang bercerita Kak Endang. Sepertinya masih ada hubungannya dengan cerita minggu kemarin. Yuk kita tanya ke Kak Endang. Tapi sebelumnya kita pujikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Shalom, selamat pagi adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dalam lindungan Tuhan ya. Senang sekali Kak Endang dapat mengunjungi adik-adik di rumah masing-masing dalam ibadah sekolah minggu secara virtual di kanal YouTube GKE Sampit. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik kepada kami. Engkau yang selalu mengasihi dan menjaga kami di masa pandemi ini. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari pikiran-pikiran yang tak menentu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 28. Silakan adik-adik buka Alkitabnya masing-masing. Sudah? Matius pasal 25 ayat 14 sampai 28. Oke? Sudah? Ya. Apa judul perikopnya? Ya, tepat sekali. Perumpamaan tentang talenta. Cerita kita minggu ini kakak beri tema temukan
dan kembangkan talentamu untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, tentunya kalian pernah mendengar kata talenta. Apa sih yang dimaksud dengan talenta? Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, talenta disebut juga dengan bakat atau keahlian yang sudah ada dalam diri seseorang. Namun, talenta yang dimaksud dalam nas perumpamaan ini ialah sejumlah atau ukuran mata uang. Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti seorang tuan yang sedang pergi ke luar negeri dan ia meninggalkan tanggung jawab kepada ketiga hambanya. Ketiga hamba ini diberikan talenta sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Pada hamba yang pertama, tuannya memberi 5 talenta. Hamba yang kedua menerima 2 talenta. Dan pada hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Ketika tuannya sudah pergi, hamba pertama dan kedua pergi pula untuk membuka usaha dengan sejumlah talenta atau uang yang mereka terima. Nah, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Apa yang dilakukannya? Ternyata dia tidak mengusahakan apa-apa atas 1 talenta yang diterimanya. Bahkan dia menggali tanah dan menguburnya. Ia merasa talenta yang ia punya sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, ia menjaganya baik-baik agar tidak hilang atau habis. Ia berpikir bahwa tuannya bertindak tidak adil terhadap dirinya. Dan dia juga takut jika dia menggunakan uangnya yang 1 talenta itu untuk usaha dan usahanya tidak berhasil, maka pikirnya tuannya akan memarahi dia. Setelah beberapa waktu, kembalilah tuan tadi dan memanggil ketiga hambanya untuk menghadap, untuk melaporkan apa saja yang telah mereka lakukan dengan talenta mereka. Hamba yang pertama dan kedua bercerita bahwa talenta yang diberikan kepada mereka menjadi 2 kali lipat banyaknya. Sehingga tuan tadi begitu senang dan bangga kepada kedua hamba itu yang sudah mau mengerjakan dan mengembangkan sesuatu yang dipercayakan kepada mereka, yakni talenta atau uang. Tetapi ketika mendengar apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga, ia menjadi begitu kecewa dan marah atas perbuatan hamba tersebut yang mengubur talenta itu. Tuannya mengatakan bahwa ia adalah seorang hamba yang malas dan tidak mau mengerjakan hal yang membuat talenta yang diberikan kepadanya menjadi bertambah. Nah, adik-adik, melewati cerita perumpamaan tentang talenta ini, kita belajar untuk bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Meskipun hanya 1 talenta saja. Jangan dilihat dari ukuran atau nilainya yang sedikit. Atau dianggap sesuatu yang sederhana. Tuhan menginginkan kita untuk mau melakukan dan mau berusaha untuk mengembangkan sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Masing-masing kita diberikan oleh Tuhan kelebihan dan kemampuan. Misalnya
menyanyi, menari, menggambar, menulis puisi atau cerita, memainkan alat musik, berpuisi, olahraga, dan berbagai macam keterampilan lainnya. Adik-adik, mari kita temukan dan terus kembangkan bakat, talenta yang ada pada kita dengan tekun belajar sehingga semakin hebat untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita pagi ini. Tetap semangat untuk mengembangkan bakat yang adik-adik terima dari Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami dengar. Kami mengucap syukur atas setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tolong kami agar dapat mengembangkan talenta yang ada pada kami untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bagikan ayat mas untuk adik-adik semua. Ayat masnya dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sedangkan tantangan untuk adik-adik di rumah hari ini, buat satu video yang menampilkan talenta yang adik-adik miliki. Kemudian kirimkan ke nomor Kak Endang selambat-lambatnya hari Jumat. Ditunggu ya. Terima kasih. Bagaimana Kasih dan Eki dengan cerita tadi? Apa ya talentaku? Loh, Eki kan suka bermain musik. Ya tinggal dikembangkan saja. Kalau Kasih kan suka bernyanyi. Terus berlatih untuk memuji Tuhan. Iya Kak Tita, tapi Kasih pingin belajar masak juga. Mau jadi koki. Bisa saja. Memasak itu kan dapat membuat orang lain bahagia ketika menikmati makanan tersebut. Dan pada akhirnya mengucap syukur atas berkat Tuhan. Nah, dari cerita Kak Endang tadi, Tuhan menginginkan kita untuk mau melakukan dan mau berusaha untuk mengembangkan sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Nah, adik-adik, untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita dengan sukacita mengumpulkan persembahan syukur kita melalui amplop yang bisa diambil di kantor gereja Eka Sinta. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan minta tolong kepada papa dan mama untuk mengantarkan persembahan adik-adik ke gereja atau adik-adik bisa mengirimkannya ke sini. Untuk merespon cerita tadi,
kita nyanyikan lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan menerima doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kak Tita, Kasih pengen nyanyi, terus diiringin sama Eki. Boleh ya? Boleh, tapi nanti ya dikirim di tantangan. Karena ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pakailah selalu waktumu sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap selalu jaga kesehatan ya. I love Jesus and Jesus love you. Bye. Kasih dan Eki, say bye-bye. Bye.